Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang untuk teman-teman sekalian di acara National Development Connection 2021. Kepada yang terhormat Bapak M. Aziz Samsudin selaku Wakil Ketua DPR RI atau Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah hadir dan berkenan menjadi narasumber kami. Yang terhormat Kadonan Abad Abdullah selaku Project Manager NDC 2021. Yang terhormat Karido Alam yang Sengaji selaku Direktur Eksekutif Law Connection. Dan yang saya hormati para panitia serta teman-teman partisipan National Developer Connection 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dari hari pertama sampai hari ini dalam kegiatan NDC 2021. Saya harap teman-teman masih semangat untuk melanjutkan acara dari kegiatan National Developer Connection 2021. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miftah Nurhadi dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2018 UIN Jakarta, selaku Master of Ceremony pada kegiatan malam ini. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa yang turut mengisi ataupun memberi ilmu dalam event ini. Adapun para narasumber yakni 1. Pak Rocky Gerung selaku pakar politik. Yang kedua, Pak M. Aziz Samsudin selaku Wakil Ketua DPR atau Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Yang ketiga, Pak Muhammad Ihsan Alia selaku akademisi. Yang keempat, Pak Febri Diansyah selaku juru bicara KPK 2016 sampai 2019. Yang kelima, Pak Febri Indra Gunawan Sitorus selaku Junior Lawyer First Kirsang. Keenam, Pak Teguh Trisna Dewa selaku staf ahli DPR. Yang ketujuh, Pak M. Rajib Barokah selaku Lawyer Integrity Law Firm. Dan yang terakhir yakni Ibu Titi Anggraini selaku Dewan Pembina Perdum. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kegiatan event National Developer Connection 2021, Law Connection bekerjasama dengan Developers ID mengadakan kegiatan webinar series dengan tema National Developer Connection 2021 sebagai sarana untuk memperkuat kualitas, integritas, serta keberanian generasi muda hukum guna memberikan perbaikan hukum di masa mendatang, di mana NDC 2021 yang diadakan selama 8 hari dimulai dari tanggal 26 Maret hingga dengan tanggal 3 April 2021. Law Connection merupakan komunitas non-profit yang terbentuk pada 28 Januari 2020. Komunitas ini berisikan mahasiswa Fakultas Hukum dan para penggiat hukum dari berbagai daerah di Indonesia. Law Connection bergerak di bidang pendidikan hukum melalui kreativitas dan inovasi yang berdampak bagi seluruh golongan masyarakat. Melalui gerakan yang terintegritas dan sistematis, kami bertujuan mencetak sebanyak-banyaknya generasi muda hukum yang memiliki integritas, kualitas, dan keberanian kuat agar hukum kembali tegak dengan kokoh di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu skill yang harus dikuasai oleh generasi muda hukum adalah kemampuan untuk merebut hegemoni dalam ruang publik melalui narasi dan argumentasi yang kuat,
Semakin banyak generasi muda yang cerdas dan kritis diharapkan dapat menekankan tindakan represif yang seringkali menjadi pilihan penguasa untuk memaksakan sebuah kebijakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Law Connection bekerjasama dengan Debaters ID mengadakan kegiatan webinar series dengan tema National Debaters Connection 2021 sebagai sarana untuk memperkuat kualitas, integritas, serta keberanian generasi muda hukum guna memberikan perbaikan hukum di masa mendatang. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu pembukaan oleh MC menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian materi atau talk show dipandu oleh moderator, kemudian sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, maka bertanya di slide.com yang akan dikasih oleh panitia. Kemudian closing statement dari narasumber dan terakhir yakni foto bersama. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, masuk sesi selanjutnya adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dihimbau kembali kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Dimohon kepada panitia untuk dibantu penampil video. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman, sebelum memulai acara webinar ini, izinkan saya membacakan tata tertib supaya acara berjalan dengan lancar. 1. Peserta dianjurkan untuk memasuki Zoom meeting 30 menit sebelum berlangsungnya sesi acara. Berkenan dengan kuota partisipan Zoom meeting yang sangat terbatas. Jika tidak dapat memasukinya lagi, peserta dapat mengikuti webinar di siaran live channel YouTube Law Connection Official. Yang kedua, peserta wajib berperilaku serta berpakaian yang sopan saat webinar berlangsung. Ketiga, peserta wajib menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika berkomunikasi dengan lisan maupun pesan di kolom chat. Dilarang menyampaikan hal-hal yang mengandung unsur sara serta menyinggung. Keempat, peserta wajib menggunakan mode mute atau mematikan mikrofon agar webinar berjalan dengan kondusif, kecuali bila memang diminta oleh pihak NDC maupun pembicara. Kelima, peserta yang berada di dalam Zoom meeting dianjurkan menyalakan mode kamera demi webinar yang berlangsung secara interaktif. Namun, apabila performa Zoom meeting mulai berburuk, maka peserta dimohon untuk mematikan mode kamera. Keenam, peserta yang berada di dalam Zoom meeting wajib menggunakan nama asli pada display name. Yang ketujuh, peserta baik di Zoom meeting maupun YouTube dapat mengajukan pertanyaan untuk sesi tanya jawab melalui link yang sudah di briefing oleh moderator dan juga akan dibagikan di kolom chat pada pertengahan sesi acara. Yang kedelapan, peserta wajib minimal mengikuti 6 sesi pada event ini untuk mendapatkan insentif, tetapi sangat dianjurkan untuk mengikuti semua sesi berturut-turut agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para pembicara yang ahli di bidangnya masing-masing. Link untuk presensi kehadiran akan dibagikan di akhir rangkaian acara.
kalian akan dimintai bukti kehadiran berupa screenshot kalian di acara kami sesuai peraturan yang ditentukan oleh panitia. Dikarenakan jumlah peserta yang sangat banyak, proses pengiriman esertif yang awalnya hanya berjangkau pada paling lambat 14 hari diperpanjang menjadi 30 hari terhitung dari berakhirnya webinar nasional Debater Consequence 2021. Nah, ada kabar gembira nih untuk teman-teman sekalian yang merasa berkenan nih dengan Law Connection, bahwa Law Connection akan segera mengadakan open recruitment member. Nah, sehingga teman-teman sekalian dapat bergabung dan berpartisipasi ilmu pengetahuan hukum di Indonesia. Nah, jadi teman-teman tunggu aja nih informasi rekrutmen ini dapat teman-teman akses di Instagram ya. Baik, teman-teman, webinar kali ini akan dipandu oleh moderator Kak Donan Abad Abdullah. Nah, apakah Kak Donan sudah terhubung? Oke, sudah terhubung. Halo Kak, selamat malam. Halo Kak Miftah Nuradi, thank you sih. Nah, enaknya dipanggil Kak Donan apa Bang Donan enaknya? Nah, baik Kak, untuk memperkenalkan terlebih dahulu, karena emang waktu sudah mepet juga. Kak Miftah, kita menyanyikan lagu Indonesia ulang aja kali ya, karena tadi kan ada kendala. Oh, siap Kak, siap. Untuk operator dibantu ya untuk menyanyikan lagu. Bentar ya. Siap Kak. Untuk teman-teman sekalian, mohon bersabar ya. Oke, Kak Donan. Baik, teman-teman, lagu Indonesia sudah selesai. Baik, lanjut ke acara inti, yakni materi. Oke, sebelum itu, aku pengen sapa dulu nih moderator kita. Halo, Kak Donan. Apa sudah terhubung? Miftah, gimana suaranya kedengeran? Ya. Baik, Kak. Udah kedengeran kok, udah jelas. Oke. Gimana, Kak? Udah siap, Kak? Udah nih, kita sambil nunggu Pak Aziz dulu kali ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin supaya lebih akrab juga ini kita teman-teman, mungkin Kak Dona bisa memperkenalkan diri nih. Oke. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Miftah yang telah membuka acara ini dengan sangat baik dan sangat menjangkau. Keren banget, dari tadi kita udah dibawa acaranya dari awal sampai sekarang. Nah, semoga sampai akhir acara kita berjalan dengan lancar dan gak ada kendala lagi ya teman-teman. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Donan Abed Abdullah. Sekarang mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Kakak sekarang tinggal di mana nih, Kak? Sekarang lagi ada di Ciputat nih. Kebetulan dekat kampus. Gitu, Kak. Mungkin Kak, kan kita kan lagi di acara NDC nih, Kak. Iya. Mungkin bisa kasih tahu nih NDC ini seperti apa sih, Kak, buat teman-teman yang masih bingung nih tentang acara NDC ini, Kak, gitu, Kak. Oke, teman-teman, jadi National Debaters Connection ini adalah salah satu acara yang kebetulan kayaknya baru pertama kali nih di Indonesia gitu ya. Salah satu platform yang membantu teman-teman mahasiswa jurusan ilmu hukum gitu, jurusan hukum lah. Nah, untuk mengembangkan potensinya di bidang hukum gitu. Yang tadinya, karena gini ya, menurut aku mahasiswa jurusan ilmu hukum gitu kan, itu potensial dengan berbicara ya. Jadi otomatis mahasiswa jurusan ilmu hukum itu harus bisa berbicara di depan umum gitu. Nah, dengan adanya National Debaters Connection ini, kita di sini bukan cuma dengerin pakar-pakar atau expert hebat ngomong gitu. Kita juga bukan cuma dengerin mereka, tapi kita juga belajar bersama mendengarkan materi-materi dari pembicara yang hebat untuk mudah-mudahan lah kita bisa tiru apa yang diberikan materinya tersebut agar kita juga bisa berbicara di depan umum dengan sangat baik gitu ya. Karena kalau misalkan masih nggak bisa berbicara di depan umum, sangat bahaya gitu. Apalagi kan otomatis kalau bisa dibilang ya 80% mahasiswa jurusan hukum ya bicara lah. Senjatanya ya mulut gitu kan. Betul. Nah, Kak, aku pengen bertanya lagi nih, Kak. Tadi yang kita ngomongin edisi maupun Law Connection ya kan. Yeah. Nah, harapan Kakak nih setelah adanya acara edisi ataupun yang kegiatan lain-lainnya, kan kita kan berkumpul nih di sini di acara edisi ini. Nah, pesan untuk NDC dan Law Connection ataupun yang lain-lainnya yang mengadakan acara seperti ini nih. Nah, supaya kan kita anak hukum nih, kita tahu sendiri anak hukum itu modalnya omongan ya kan. Nah, bicara. Supaya pesan untuk teman-teman kita nih di sana yang belum gabung juga ataupun yang ingin mengadakan juga nih, Kak. Buat teman-teman yang pengen ngadain acara kayak seperti ini atau gimana tuh, kami bisa? Ya, pertama gini, Kak, pesan untuk teman-teman yang belum bermotivasi nih, belum kena motivasinya untuk ikut gabung dalam acara kayak gini, Kak. Oke. Sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Kalau misalkan kita tergantung juga ke dalam lingkungan gitu. Kalau misalkan lingkungan kita orang-orang yang menyupport kita untuk menghadapi dunia ke depan atau menghadapi the future of life kita gitu. Nah, kita sebisa mungkin mempersiapkan diri kita dengan baik. Kalau misalkan kita bergaul dengan teman-teman yang belajar, otomatis kita akan termotivasi untuk belajar gitu. Dan gak cuma di NDC ini gitu. Selesai dari NDC ini, teman-teman bisa balik lagi ke kampus, balik lagi ke kelas-kelasnya masing-masing, ke inkubator masing-masing ya untuk belajar gitu. Sama-sama untuk menyukseskan Indonesia ke depan. Karena NDC ini adalah salah satu wadah yang menyokong atau mendukung pemerintah juga gitu untuk membangun sumber daya manusianya. Betul. Berarti tergantungnya pribadi masing-masing ya, Kak? Kalau mereka, ya. Benar-benar. Kalau emang betul kan? Kalau emang dia ingin sukses atau maju, maka dari dalam diri dia dulu nih bangkit untuk mensukseskan Indonesia ke depannya gitu. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin anak muda kan iya, betul. Jiwanya milenial kan, gitu ya. Iya. Gen Z atau milenial kan jiwanya bergelora gitu ya. Otomatis kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri gitu. Jadi harus ada yang kita pikirkan ya, salah satunya Indonesia gitu. Karena Indonesia tempat kita lahir, tempat kita menjalani kehidupan gitu. Masa nggak mau Indonesia maju gitu. Nah, kalau misalkan sumber dayanya semuanya maju gitu, misalkan
kita sekarang udah nggak mempermasalahkan masalah sosial gitu. Jadi kita membangun SDM-nya aja, insya Allah ke depan Betul. Indonesia bakalan bersaing sama Amerika atau Ya, China betul. gitu, dan lain-lain. Iya Kak, betul Kak. Aku juga pikir gini Kak. Pasti semua orang yang ada di dalam room Zoom atau YouTube, mereka ini orang hebat nih Kak. Dia udah Benar. memotivasi, ya kan? Betul. Nih Kak, aku juga pengen nih setelah acara ini nih kita jangan terputus lah silaturahmi ya kan, karena ya kan kita udah dapat relasi ya kan. Iya. Betul kan, milenial kan butuh relasi ya, betul kan Kak. Nah mungkin dengan cara aku pengen minta motivasi nih ke kakak untuk kita ini bersinergi terus nih Kak dalam kegiatan apapun, dalam acara apapun, maupun sampai nanti LDC ini tersukses yang harapannya tadi gitu ya kan. Nah aku pengen sih motivasi kakak untuk kita nih ya kan, untuk menjadi kedepannya lebih baik lagi Kak gitu, motivasi. Jadi kayak materi ini ya, motivasi. Kita belajar bareng aja di sini teman-teman. Jadi Iya betul. Kebetulan kita juga di Jakarta, jadi banyak insight-insight yang bagus gitu yang bisa didapetin karena banyak platform-platform yang Betul. didapatkan di Jakarta gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang ada dimanapun, yang ada di Indonesia khususnya dimanapun gitu, karena sekarang kan lagi online juga kan, kebetulan kampus juga lagi offline gitu. Jadi jangan pernah putus semangatnya sih. Kayak misalkan belajar itu bukan cuma di kelas, belajar juga bukan cuma di NDC ini, Iya tapi betul. selesai ini kan banyak platform-platform lain gitu. Nah, buat teman-teman yang misalkan sekarang udah ada di grup-grup NDC atau sudah masuk platform-platform yang menyediakan relasi yang begitu besar, begitu banyak gitu ya, teman-teman harus bisa memaksimalkan relasi itu dengan baik gitu. Gimana caranya? Teman-teman bukan cuma misalkan masuk organisasi gitu, teman-teman bukan cuma masuk gitu, tapi turut aktif juga, turut kontribusi gitu. Jadi jangan berharap ketika kita masuk organisasi tapi kita tidak berkontribusi di organisasi tersebut, ya kita nggak bakal dapet relasi gitu. Jadi dimanapun teman-teman sekarang berproses, teman-teman harus aktif, teman-teman harus totalitas di organisasi tersebut. Agar apa? Agar relasi yang teman-teman dapatkan itu berjalan dengan baik dan berkesinambungan untuk di masa depan. Karena tanpa adanya relasi, tanpa adanya tolong-menolong dengan teman-teman yang lain, kita nggak bakal bisa mendapatkan relasi tersebut. Kira-kira Pak Haji sudah datang belum? Oh, kita cek ya bareng-bareng ya. Bentar udah ya. Nih udah datang dari tadi, udah nunggu. Selamat datang. Selamat datang Pak Haji. Ya, gimana? Bentar ya Pak. Nah, mungkin selanjutnya saya akan persilakan untuk moderator untuk melanjutkan ke sesi intinya. Saya persilakan. Oke, bentar saya cari dulu. Oh, bentar ya Pak. Oh, Oke, selamat malam Pak Aziz. Apa kabar Pak? Baik, malam. Terima kasih. Nah, mohon maaf ya Pak sudah menunggu lama tadi karena saking asiknya kita. Oke, yuk. Waktu saya nggak banyak ini, Dek. Oke, siap Pak. Bentar ya Pak, saya membuka dulu TV Bapak. Oke. Teman-teman, perkenalkan nama saya Donan Abad Abdullah, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Hidayatullah Jakarta. Oke, teman-teman, hari ini kita mempunyai narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Aziz Samsudin. Sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya dulu untuk membacakan CV beliau. Beliau adalah Wakil Ketua DPR Republik Indonesia yang sekarang menjabat sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Oke, kalau dari bidang pendidikannya, Bapak Aziz Samsudin ini mulai dari awal SD di SD Jember, SMPN 3 Jember, kemudian SMA di Padang, terus kemudian melanjutkan pendidikannya di S1 Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwi Payana Jakarta 1993. Kemudian S1 lagi di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta 1993. Kemudian S2
di University of Western Sydney, Australia. Kemudian S2 kembali di jurusan hukum Universitas Pajajaran. Kemudian yang terakhir S3 di bidang hukum pidana internasional Universitas Pajajaran Bandung. Nah, kalau kita lihat dari jenjang pendidikan yang sangat terstruktur ini, Pak Aziz sudah tidak bisa diragukan lagi nih kalau soal akademisinya. Karena kita bisa lihat bahwa Pak Aziz ini lengkap sudah, bukan cuma jurusan hukum, tapi kuliah juga di jurusan bisnis gitu yang dikuasai oleh beliau. Nah, kalau di jenjang karirnya, Pak Aziz pertama kali itu bekerja di konsultan PT AIA Asuransi kalau nggak salah ya Pak. Kemudian Officer Development Program di PT Paninbank. Kemudian advokat kantor pengacara Gani Jemat dan Partner. Kemudian beliau juga merupakan pendiri Syam dan Syam Law Office Jakarta. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan pekerjaan di bidang politik, yaitu sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009 sampai 2014. Kemudian anggota DPR RI dari tahun 2014 sampai 2019. Kemudian anggota DPR RI sebagai wakil ketua DPR RI pada tahun 2019-2024. Oke. Kali ini Pak, kita akan ngomongin skill-skill apa saja nih Pak yang dibutuhkan dalam profesi bidang hukum. Namun sebelum menarik jauh ke dalam tema tersebut, kita pengen tahu nih Pak, kenapa sih Pak Bapak pada saat itu mengambil jurusan hukum dan kemudian memutuskan untuk menjadi lawyer Pak? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan di mana tadi sudah disampaikan apa motivasi dan apa yang kita lakukan untuk mencapai hal yang terbaik. Tentu di samping belajar secara formal dan dalam hal ini menempuh di bangku kuliah, tentu juga harus menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam koridor-koridor yang sesuai aturan perundang-undangan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu bertentangan. Dan kemudian bagaimana kita menentukan pilihan, tentu itu tergantung bakat dan daripada passion kita di mana, keinginan kita di mana. Karena yang menentukan batu itu menjadi berlian atau itu menjadi intan atau batu itu menjadi batu apapun, itu tergantung kita sendiri. Bagaimana kita mengasah, kemudian melakukan hal-hal itu secara rutin, tentu dengan penempatan-penempatan yang kita lakukan secara baik. Nah, kalau ditanya kenapa saya pilihannya hukum, ya pada saat itu saya sempat diterima di Universitas Negeri di Sumatera Barat di bidang akuntansi. Kemudian saya meneruskan di Universitas Krishna Dipayana di bidang manajemen, dan akhirnya saya berpikir saya perlu pengetahuan secara formal di bidang hukum. Karena apa? Dalam sektor apapun pekerjaan bisnis mau insinyur apapun pasti akan berkaitan dengan kontrak kerja, perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya. Sehingga saya mengambil keputusan untuk menekuni dan mengambil Fakultas Hukum untuk menjadi backup untuk dalam hal bisnis, dalam hal melakukan kerja-kerja perjanjian itu dapat saya ketahui dengan benar apakah perjanjian itu akan membahayakan di sisi saya atau tidak. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, dan tentu hal-hal lain ya, di dalam kesempatan ini saya sampaikan juga, apakah nanti teman-teman juga akan terjun di bidang politik atau tidak. Saya menyarankan terjun di bidang politik setelah Anda selesai dengan urusan-urusan yang bersifat di lingkungan Anda pribadi. Kenapa saya sampaikan itu? Karena politik ini adalah pengabdian. Bagaimana Anda melakukan hal ini dengan baik, kemudian melakukan ini untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat, sehingga apa yang kita lakukan ini bertumbuh kembang baik bagi masyarakat kepada kemajuan ekonomi bangsa dan negara. Dan hal yang selanjutnya yaitu tentu dalam bekerja atau berkarir bukan hanya politik yang bisa mengantarkan Anda, tentu yang kedua yaitu bagaimana berkarya dan kemudian melakukan hal-hal ini tentu harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, sesuai dengan undang-undang. Jangan sampai melanggar undang-undang, jangan sampai melakukan hal-hal yang
di luar aturan hukum yang dapat membahayakan diri Anda sendiri, keluarga Anda, kelompok Anda, dan membahayakan bangsa dan negara. Nah, undang-undang itu dibuat oleh antara parlemen dan pemerintah. Kesepakatannya itu dibuat bersama-sama antara pemerintah dan presiden, dan pemerintah dan parlemen, dan dibuat, dan kemarin baru saja ditentukan yang diputuskan, yaitu yang namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional, yang kemudian penyiapan naskah akademisnya tergantung kesepakatan antara pemerintah dan parlemen dalam menyiapkan naskah akademis. Yang kemudian dilanjut dengan pembahasan-pembahasan daftar inventarisasi masalah dengan masyarakat, dengan menampung aspirasi masyarakat, kemudian juga pembahasan-pembahasan secara teknis. Saya rasa demikian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini dapat menjadi suatu pengungkit ide dalam memberikan suatu diskusi yang akan diteruskan oleh pembicara-pembicara yang lain. Saya mohon izin tidak bisa terlalu lama karena masih banyak agenda yang harus saya lakukan, dan mudah-mudahan dapat memberikan, walaupun sekecil apapun waktu yang saya berikan, mudah-mudahan dapat menjadi pengungkit PowerPoint untuk memberikan diskusi yang lebih bagus, lebih berarti bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Samsudin yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya gitu. Semoga teman-teman kita dapat bertemu di lain kesempatan dengan Pak Aziz ini untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas lagi di lain waktu. Terima kasih kepada Pak Aziz. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Semoga pandemi ini cepat selesai biar kita bisa bertemu dengan langsung. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Lancar wabarakatuh. terus segala urusannya. Terima kasih banyak Pak. Halo teman-teman, mohon maaf karena Pak Ajisnya sedang banyak sekali agenda. Kebetulan beliau juga lagi sedang mengerjakan prolegnas. Jadi kemungkinan agendanya itu sangat padat sehingga hanya bisa menyampaikan sedikit-sedikit tentang materi hari ini. Gimana MC nih? Kira-kira kita mau ngisi diskusi biar ada kesempatan buat teman-teman biar banyak waktunya atau gimana? Mungkin gini aja Kak, karena emang kita baru mulai juga ya Kak. Iya. Halo kedengaran Kak? Ya, mungkin di sini kita kasih teman-teman nih ya kan. Tadi Bapak Haji sudah ngasih tahu mengenai kenapa sih gini-gini ya kan. Dia udah ngasih argumen dia mengenai praktisi ya kan. Nah, mungkin di sini Abang Donan membantu teman-teman yang ingin mungkin salah satu akun yang lain ngasih argumen ya mengenai tema kali ini ya kan. Tadi Abang Donan udah memandu juga dan Pak Ajis juga udah memandu juga, bisa ngasih dapat ya kan satu atau dua orang mengenai praktisi ini untuk mengisi kekosongan waktu kita ini Kak. Mungkin dari debaters.id kali ya, kita undang Bang Anjas Rinaldi buat diskusi-diskusi. Halo boleh. Bang, gimana Bang Anjas? Ya, halo. Gimana Bang? Kayaknya Pak Ajis nih sedang sibuk banget nih, jadi nggak bisa lama-lama nih. Sayang sekali ya teman-teman. Sayang sekali Bang Anjas. Ya. Gimana nih? Apa kita ngobrol aja kali ya dari pendapat dari Bang Anjas Rinaldi untuk sesi berikut ini. Gimana Bang kira-kira? Kita ngobrol-ngobrol santai aja Bang. Lagi di mana Bang sekarang? Ya, kembali. Oh ya udah boleh.
Ini lagi di tempat teman sebenarnya ya. Lagi mantau juga kan tadi acaranya. Oke. Ada berarti. Bang, kita lanjut diskusi aja kali ya, Bang. Halo, Bang Jas. Bentar ya teman-teman, kita sambil nunggu Bang Jas lagi. Ya, Don. Halo Bang Jas. Gimana Bang, udah enakan sinyalnya? Iya. Bang, sorry Bang, sinyalnya agak putus-putus. Masih putus-putus nih. Iya, udah terdengar jelas belum ini? Sudah terdengar agak jelas sih. Oh gitu ya. Gimana ya? Bentar Oke. saya matiin kamera dulu ya berarti ya. Oke. Halo Bang, udah? Ini udah jelas Don? Belum ya? Udah agak jelas Bang. Iya, sebenarnya emang harus matiin kamera ya. Oke, lanjut Bang ya. Ya Don, ada gimana Don? Oke, jadi teman-teman sebelumnya perkenalkan, ini adalah Bang Anjas Rinaldi. Beliau adalah perwakilan dari debaters.id gitu. Beliau juga adalah salah satu aktivis di bidang perlombaan bidang hukum lah. Beliau jagonya gitu ya. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan karena tadi sangat sebentar gitu ya teman-teman. Jadi kita lanjut aja nih ngobrol sama di bidang ahlinya bidang perlombaan hukum nih. Kira-kira nih Bang, langsung aja pertanyaannya Bang ya. Kira-kira menurut Abang nih, menurut Bang aja sendiri gitu, soft skill apa sih Bang yang dibutuhkan untuk mahasiswa hukum itu sendiri gitu ya? Karena kan kalau yang saya ketahui gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang hukum yang mempunyai soft skill itu sangat dibutuhkan nih sama kondisi saat ini gitu, dibandingkan mahasiswa yang hanya mempelajari teori-teori hukum di kampus gitu. Nah, dari data yang Donan dapatin nih, banyak sekali nih fresh graduate yang berpikir kalau IPK bagus itu udah cukup menjamin untuk masuk law firm. Nah, kenyataannya pengetahuan hukum aja tuh nggak cukup. Nah, soft skill ini sangatlah penting. Nah, kira-kira menurut Bang Anjas, soft skill apa sih yang paling dibutuhkan untuk mahasiswa hukum itu sendiri? Oh ya. Ini suara saya terdengar ya dengan jelas ya. Dengar Bang. Lanjut. Iya sebenarnya pada saat kita jadi mahasiswa ya banyak tantangan-tantangan lah ya. Dan salah satunya itu ya pastinya tantangan melawan rasa malas itu. Gitu. Apalagi terlebih gitu sekarang lagi ada pandemi COVID ya apa-apa serba di rumah dan apa-apa serba terbatas. Nah, artinya dalam hal melawan rasa malas itu pasti lebih susah dari yang biasanya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya pada saat kita menjadi mahasiswa, ada beberapa hal yang tentunya soft skill-nya. Tentunya seperti keterampilan kita dalam membuat tulisan atau riset kita. Dan itulah sebenarnya tujuan NDC ini. Di samping itu sebenarnya data analitis para mahasiswa sebenarnya para generasi yang sekarang. Nah, sebenarnya kan tentu dalam berargumentasi yang dilatih adalah cara kita berpikir begitu. Logika kita kalau kata kemarin kalau kata Bukti, logikanya dulu. Jadi ketika logikanya matang, bacaannya udah
nanti akan dengan sendirinya semua itu pastinya akan lebih gampang untuk terasa begitu. Baik itu dalam hal mendraft gugatan ataupun tulisan karya tulis ilmiah dan lain-lain sebagainya. Sekiranya sih gitu dengan kalau saya melihat. Oke Bang Jas. Jadi kita sebagai mahasiswa hukum harus banyakin lomba-lomba juga ya Bang, buat nyari pengalaman di bidang hukum gitu. Supaya kita keluar dari kampus, kita juga punya bekal untuk melamar gitu. Kalau misalkan kita melamar law firm kan, nanti misalkan kita punya penghargaan lomba itu kan sangat dibutuhkan ya Bang Anjas. Nah Bang Anjas, halo? Iya, gimana? Dan lanjut ya Bang. ya, kalau masih ada pertanyaan silahkan saja. Oke. Nah, kalau menurut Bang Anjas sendiri nih Bang, mana sih Bang yang perlu dieksplor lebih dalam lagi gitu untuk teman-teman mahasiswa hukum? Apakah fokus ke akademik atau fokus ke ilmu pengetahuan gitu? Atau ke kegiatan di luar kelas lomba atau organisasi kepentingan atau kepanitiaan atau magang? Ini mana sih Bang yang harus kita dalemin gitu? Supaya kelihatan nih kan yang lebih kontekstual ke dunia kerja profesional tuh mana? Iya. Kalau saya sih mandangnya seperti ini, Donan dan kawan-kawan ya. Semua itu harus seimbang, baik dalam konteks organisasi kita ataupun kegiatan akademis kita. Bahkan sekarang yang relate dengan debaters.id maupun Law Connection, yaitu kita membuat organisasi, kita aktif di organisasi justru untuk apa? Justru untuk mengasah daya akademis kita tadi. Kayak gitu dong. Jadi semuanya harus seimbang gitu kan. Kita berorganisasi juga udah toh hanya berorganisasi, tapi kita dapat manfaat keilmuan di situ, terus diskusi-diskusi akademis di situ, terus mengasah logika kita juga. Nah itulah fungsinya kenapa kita kalau mahasiswa hukum itu biasanya saran saya sih seharusnya wajib mengikuti organisasi di bidang hukum begitu kayak court atau debat atau hal lain sebagainya begitu. Itu sih Donan. Oke, berarti emang harus seimbang ya Bang supaya nggak cuma ada di kelas, nggak cuma kita nguasain di kelas, tapi juga kita harus seimbang antara dunia kelas dan organisasi. Oke. Gimana Bang Anjas? Atau Mbak MC gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Atau kita buka Slido aja kali ya? Boleh, boleh Bang. Bang Anjas? Ya. Halo Bang, jadi ini ada pertanyaan nih Bang dari kawan-kawan mahasiswa dari Sorong, Papua Barat, dari Othniel Jackson Anto. Saudara Jackson bertanya nih Bang, izin bertanya Kak, saya mahasiswa pendidikan dari Sorong, Papua Barat, ingin bertanya bagaimana sih cara kami sebagai mahasiswa untuk mengasah nalar kritis. Mungkin Bang Anjas bisa memberikan sharing-sharing gitu kepada mahasiswa di Papua Barat. Baik. Oke, nalar kritis ya. Kalau saya sih gini, selama pengalaman sekarang kan udah mahasiswa akhir gitu ya, sempat aktif juga di organisasi bidang hukum yang concern terhadap debat, moot court, karya tulis dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semuanya mengasah logika atau mengasah daya analitis gitu. Sebenarnya pasti sulit di awal, pasti. Karena ya apapun itu, kalau itu hal baru pastinya sulit untuk dilakukan dan dikuasai di awalnya. Jadi kalau untuk bertanya gitu,
Jadi kita cari isu dulu, terus timbulin pertanyaan-pertanyaan yang ada di isu tersebut. Jadi ketika pertanyaan semua itu udah terjawab, nanti dengan sendiri kita akan berpikir dan bagaimana cara menghubungkan logika antara satu argumentasi dengan argumentasi lainnya. Juga biasanya untuk lebih mengasah daya analitis yang tinggi itu biasanya kita konsepnya kontra dulu. Nah, kontra dulu maksudnya di sini adalah setiap isu kita harus selalu ngebantah dulu, jangan langsung setuju gitu. Nah, di samping kita setelah kita ngebantah, setelah itu baru kita cari ini apa sih kira-kira argumentasi pro-nya begitu. Jadi semua itu dibedah menjadi dua, antara pro dan kontra, atau antara iya atau tidak. Dan di awal kita tidak dulu. Orang bilang si A adalah benar, gitu. Oh, belum tentu. Langsung kita bantah. Jadi baru kita cari argumentasi bantahannya antara argumentasi B dengan A dengan C dan lain sebagainya. Begitu sih. Jadi konsepnya adalah timbulin pertanyaan aja dulu dari satu isu. Begitu. Dan banyakin bacaan tentunya. Soalnya di era sekarang ini pastinya kita udah nggak ada hambatan, semua teori-teori udah terpampang jelas di internet ya, tinggal kita cari aja. Jadi tidak ada alasan untuk membatasi diri terhadap argumentasi-argumentasi yang tinggi. Begitu sih. Oke, Bang Anjas. Nah, tadi kan ngomongin tentang berdebat ya, Bang. Nah, terus Bang Anjas juga mengatakan bahwasannya setiap ada kita berdebat timbulin dulu nih rasa ingin tahuan kita gitu. Minimal kita kontra dulu lah pada lawan pembicara kita. Gitu. Nah, kira-kira untuk mengawali sebuah interupsi itu gimana sih Bang supaya interupsi kita itu bisa nyambung atau menjawab gitu. Jadi interupsinya itu kalau bisa ya sangat membalas dengan tepat untuk poin. Iya. Kalau kawan-kawan memang penasaran ya, sebenarnya di konten kita di IG debaters.id itu kita juga udah membuat konten ya terkait bagaimana cara interupsi yang benar, terus bagaimana cara menyampaikan argumentasi yang benar. Dan kawan-kawan bagi semuanya juga mungkin bisa dicek IG Debaters ID untuk mengetahui itu. Mungkin ada satu yang yang perlu saya sampaikan di sini terkait bagaimana menginstruksi begitu ya. Sebenarnya tadi ketika kita udah ya, halo Donan. Halo Donan. Lanjut Bang, ya jelas. Sangat jelas. Ya baik. Maksudnya apabila ya itu kan tadi kita kontra dulu gitu. Jadi konsepnya itu adalah kita fokus untuk ngebantah argumentasi lawan, bukan lawan ya, teman berbicara begitulah. Kita fokus untuk membantah bangunan argumentasinya. Jadi setiap interupsi kita bukan bertanya, tapi membantah begitu. Nah ini sebenarnya udah kita masukin juga di debaters.id gitu ya. Jadi bagaimana cara menginstruksi, bagaimana cara memberikan argumentasi dengan baik, itu sebenarnya udah kita sampaikan di lewat konten di Debaters ID. Mungkin kawan-kawan biar agar lebih jelas, silahkan dicek di sana saja. Begitu. Oke, terima kasih kepada Bang Anjas. Oke, mungkin itu dulu aja kali ya teman-teman malam ini. Atau Bang Anjas gimana Bang? Kita udahin dulu aja kali ya. Ya, kalau memang tidak ada yang tanya lagi, nggak apa-apa. Soalnya kalau tadi kan apa itu beliau lagi tidak bisa lama-lama kan. Oke. Sebenarnya ini ada satu pertanyaan terakhir lagi Bang dari Renaldi Setiawan nih mahasiswa Padang. Kira-kira Bang Ajis berkenan nggak nih untuk menjawab? Ya boleh, silakan aja. Oke, jadi kata beliau gini. Selamat malam Kak, perkenalkan saya Rinaldi Setiawan, mahasiswa manajemen dari Padang. Nah, argumentasi harus berlandaskan dengan data.
Tetapi banyak juga yang berstatement argumentasi itu nggak harus selalu tentang data, melainkan logika. Gitu. Nah, menurut kakak, apakah kita perlu memasifkan data dulu atau memasifkan logika terlebih dahulu? Nah, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke. Sebenarnya antara logika dan data ya pertanyaannya. Iya, kalau ini konteksnya yang dipakai adalah dalam hal kompetisi debat, sebenarnya di kompetisi debat juga semuanya justru harus dipaparkan gitu. Dan fondasi utamanya yaitu pastinya mengenai logika. Halo? Iya loh, Bang, jelas. Terus juga ketika kita punya data yang tinggi, tidak bisa melogikakan data itu pastinya akan disampaikan begitu. Memang ada argumentasi yang mengatakan ketika kita udah ya sudah kita pasti menang. Orang lebih punya logika juga. Nah, jadinya justru ketika punya logika yang kuat dan data yang kuat, itu yang kita kuat begitu. Jadi, logikanya dulu yang paling dikuatin. Logika baca. Nanti kemudian ada data baru kita masukin konsep logika datanya. Oke Bang, terima kasih kepada Bang Anjas. Baiklah, begitulah sesi hari kedua kita telah berakhir. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, walaupun pemateri hari ini hanya memiliki waktu yang sangat sedikit. Semoga kita bisa mengambil apa yang beliau sampaikan dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Izinkan saya pamit undur diri dan saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Donan karena sudah menjadi moderator dengan sebaik-baiknya. Karena tadi juga kan Pak Ajis juga waktunya sedikit dan diahlikan oleh Bang Anjas, wakilan dari Densus ID. Tapi itu ilmu yang bermanfaat banget, sedikit juga tapi kena gitu ya kan. Nah, ya. Mungkin kalau bentar ya. FC mungkin setelah ini bakalan ada foto bareng sama sekalian. Ini kita dari recording, kalau misalnya teman-teman mau nonton video yang tadi kita laksanain ada di YouTube ya teman-teman, YouTube Law Connection. Itu sih. Oke baik Kak. Oke, selanjutnya yakni sesi foto bersama ya kan. Dimohon untuk teman-teman menghidupkan kameranya dan untuk panitia dimohon bantuannya. Siap ya? 1, 2, 3. Lagi. Siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Oke. Saya ucapkan terima kasih kembali pada seluruh peserta dari ruang Zoom maupun melihat melalui YouTube. Terima untuk link kasih kami ucapkan dan kami juga ya. Untuk link presentasi mungkin nanti kita teman-teman ada di grup ya. Oke, baik. Untuk link presentasi nanti akan dikirim melalui WA Group. Oke, teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan teknis ataupun ada perkataan yang kurang berkenan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Saya Miftah Nur Hadi selaku Master of Ceremony bersama panitia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.